Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang oknum guru taekwondo di wilayah Solo, Jawa Tengah kemudian diamankan oleh pihak Polresta Solo setelah dilaporkan melakukan pencabulan kepada murid-muridnya. Modus kepada para murid tersebut kemudian dilakukan dengan mengiming-imingi korban dengan hadiah dan menjanjikan mengorbitkan para korban menjadi atlet nasional. Ini dia. Ini adalah DS ya, guru taekwondo warga Keratonan Solo ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah mencabuli murid-muridnya. Perbuatan tak terpuji yang dilakukan oleh DS itu berlangsung hampir 2 tahun setelah akhirnya korban menceritakan kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Pada petugas, DS yang awalnya mengelak akhirnya mengakui perbuatannya. Dan bukan hanya satu, melainkan ada 3 orang yang telah dicabuli oleh pelaku DS ini. Dan untuk mendalami mengenai hal ini, kita akan coba ajak Anda berbincang bersama dengan kuasa hukum korban. Sudah terhubung bersama kami ada Pak Widi Wicaksono. Selamat pagi Pak Widi. Selamat pagi. Ya, Pak Widi, Anda selaku kuasa hukum dari ketiga korban atau bagaimana Pak? Saya selaku kuasa hukum dari penasihat hukum dari pelapor, yaitu korban pertama. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kronologi kejadian dan ini sudah berlangsung berapa lama sih? Karena korbannya tidak hanya satu, tidak hanya klien Anda saja ya? Ya, jadi korban yang merupakan anak dari pelapor ini tidak mau latihan dan sudah diajak oleh orang tuanya, diajak oleh orang-orang sekitarnya tidak mau melapor dan ini mencurigakan. Kemudian kita dalami ada apa yang terjadi, ternyata dia disuruh berbuat cabul gitu sama pelatihnya. Kemudian kita tanggal 17 Maret langsung lapor polisi, lapor ke Polresta Surakarta. Kemudian modusnya itu adalah diajak atau disuruh ke kamarnya, dipanggil ke ruangannya gitu. Oke, ke ruangannya ini maksudnya di mana? Di tempat latihan atau di sekolah atau di mana, Pak? Ya, di tempat latihannya ada dojangnya, ada tempat latihan ini yang ada kamarnya gitu. Oh oke. Kalau untuk klien Anda ini terjadi berapa kali? Karena kalau tidak salah kan sebenarnya tindakan cabul dari oknum guru ini kan sudah berlangsung selama 2 tahun. Ya, jadi untuk kita sebut aja korban pertama itu mengalami tindakan ini 3 kali. 2 kali di lokasi, di TKP, yaitu di tempat latihan tadi, ada kamar di tempat latihan. 1 kali dilakukan di sebuah hotel ketika ada acara di luar kota. Jadi dia dipanggil ke kamar hotelnya gitu. Kemudian kita juga mendapati ada anak-anak lain yang dipanggil serupa ke kamarnya, maka kita mendapati korban yang kedua. Kemudian hari Rabu tanggal 22 kita dapati korban yang ketiga. Nah, Pak Widi, pada klien Anda gitu kan, pencabulan itu sudah berlangsung 3 kali gitu. Sebelum-sebelumnya apakah ada ancaman Pak dari si pelaku agar tidak melaporkan dan akhirnya si klien Anda ini memutuskan melapor pada orang tuanya itu, bagaimana ceritanya itu Pak? Karena ini terjadi pada anak di bawah umur ya. Jadi kayaknya anak ini juga merasa tertekan untuk tidak melapor. Ini sebenarnya fungsi dari orang tua. Orang tua juga harus melihat, harus mengetahui anaknya itu berinteraksi sama siapa saja, kemudian mengalami hal apa saja. Saya kira ini faktor orang tua yang terpenting untuk mengetahui. Oke, berarti sebenarnya si anak ini juga belum menyadari gitu bahwa tindakan yang diterimanya ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Mereka mungkin sudah menyadari tapi malu ya untuk menceritakan. Oke. Sempat ada ancaman juga Pak?
ancamannya memang lebih pada penekanan pada anak-anak itu bahwa seorang siswa itu harus nurut apapun kepada instrukturnya. Jadi mereka disuruh, misalnya disuruh stretching, dipijat, dipegang-pegang, kemudian lama-lama stretchingnya itu disuruh buka baju dan sebagainya, kemudian tindakan-tindakan itu makin lama makin berat, jadi megang ke alat vital, kemudian memainkannya dan sebagainya. Oke, Pak Widi, dari ketiga korban ini Pak, semuanya berjenis kelamin perempuan atau ada yang laki-laki? Laki-laki. Jadi pelakunya Oke, laki-laki, ya, kemudian ketiga korban adalah laki-laki, mereka diiming-imingi hadiah ataupun mereka diiming-imingi kesempatan untuk mengikuti pertandingan atau kejuaraan dan sebagainya. Oke, Pak Widi, itu kan tadi Pak Widi menyampaikan bahwa ada tindakan-tindakan pelaku yang dilakukan di ruangan begitu ya. Nah, dalam prakteknya ketika latihan apakah si pelaku ini hanya seorang diri sebagai guru atau mungkin ada guru-guru lain, Pak? Untuk hal itu sementara masih pelaku saja, tapi masih kita dalami, kepolisian masih mendalami, kami pun masih membuka posko pengaduan, kalaupun ada korban-korban lain yang mengadu, dan kami masih dalami keterangan itu. Ya. Sepengetahuan Anda ada berapa murid sih yang ikut kegiatan taekwondo itu? Ada banyak. Kisaran belasan, puluhan? Kalau yang melapor sudah banyak, sudah puluhan, tapi kami masih menunggu mereka berani bicara ya. Untuk korban sendiri yang sudah melapor ke kepolisian Resort Kota Surakarta, itu kemarin waktu rilis tanggal 24 hari Jumat kemarin, itu ada 3 korban yang sudah melapor. Kemudian hari Sabtunya itu sudah bertambah 4 lagi. Saat ini ada 7 korban yang melapor. Dan ini dugaan Anda masih ada korban-korban lainnya di luar sana? Masih ada korban-korban lainnya, sudah bercerita pada kami, tapi masih belum berani melapor, belum berani berterus terang. Oke, baik. Kita mengecam tindakan ini ya. Baik, terima kasih Pak Widi atas waktu dan juga informasinya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Kembali, Pak. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak.